Begini standing adalah selangkah dari nyata. Malaysia has the best vending machines. Check this out. Vending machine here. Guys, ini gokil parah. Kalian tahu nggak? Sekarang Malaysia bakal ada satu lagi syarikat penerbangan dari US, yaitu SN Airways Malaysia. An old player in the chip-making game, though not talked about so much. Malaysia is fast becoming a favored destination for chip manufacturing. Companies are pouring in billions of dollars. Intel, for instance, is planning to invest $7 billion in Malaysia. ね、すごい、抜かれです。いくよ。 Item scanned. This is UITM set 2. We are ready. Go! Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Sari di channel ini. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan ya, diberikan semangat dan juga dipermudahkan segala urusannya. Amin. Oke teman-teman, nah di video kali ini ada berita terbaru ya. Oke, di sini ada Malaysia cipta sejarah lagi. Oke, lagi dan lagi detik-detik pelepasan satelit UITM-SAT yang kedua dari Jepun. Oke, dari Jepun tapi katanya Malaysia cipta sejarah lagi. Oke, nanti kita tonton beberapa videonya. Dan nanti ada kita tengok juga lagi ya, Malaysia ini sebenarnya ada banyak lah pencapaian-pencapaian ya, teknologi, sejarah-sejarah yang sangat luar biasa. Tapi mereka ini tidak mewar-warkannya sekali ya, just berita saja supaya rakyat Malaysia tahu, tapi tanpa menyenggol mana-mana negara ya. Bukan macam negara lain ya, ada sesuatu wow terus satu dunia supaya mengetahuinya. Oke, so kita tonton videonya macam mana. Cipta sejarah baru. Wow. Oke. Oh, ini katanya collaboration dengan UITM ya. Wow. Tahniah ya. クリストファー・ウィリアムズ宇宙飛行士が本日の放出に立ち会ってくださることになっています。 This is UITM set 2. We are ready. Go! Alhamdulillah. We are truly grateful for the strong cooperation and continuous support from all parties involved. UITM set 2 reflects our commitment to capacity building, research excellence, and growth of the space ecosystem in the ASEAN region. We hope this will not be the end of our space initiative, and we will continue to strengthen our partnership in advancing space technology together. We are now awaiting the first telemetry data from the UITM-SAT 2, and we hope that this satellite will bring benefit to many, especially in education. 筑波宇宙センターにいらっしゃることができなかった関係者の方も、それぞれの場所で放出の瞬間を待っています。 Universiti Teknologi Mara UITM sekali lagi mencipta sejarah apabila berjaya melancarkan nano satelit UITM-SAT 2, projek kolaborasi ASEAN pertama di bawah program ASEAN-SAT. Kejayaan ini mengukuhkan kedudukan universiti itu sebagai peneraju teknologi angkasa berasaskan universiti di Asia Tenggara. UITM-SAT 2 adalah satelit jenis CubeSat 1U seberat 1.1 kg yang beroperasi di orbit rendah bumi antara 380 hingga 400 km. Naib Chancellor UITM Profesor Datuk Dr. Shahrin Sahib menyifatkan kejayaan ini sebagai simbol kemampuan universiti melahirkan bakat global dan melaksanakan penyelidikan berimpak tinggi. Menariknya, usaha pelancaran ini adalah daripada rekaan kita sendiri dan hasil input juga dengan kita memberi latihan kepada rakan-rakan anak ASEAN, dan Alhamdulillah dalam tempoh kita membangunkan dengan pendanaan daripada beberapa pihak ini telah membolehkan kita melaksanakan pelancaran dengan jayanya walaupun telah tertangguh beberapa kali sebab cuaca angkasa, dan alhamdulillah pada petang ini kita telah menyaksikan pelancaran yang berjaya dan modul kita telah dilancarkan bersekali dengan beberapa nano satelit lain daripada usaha sama khususnya daripada Jepun.
UiTM Set 2 memperkukuh penglibatan UiTM dalam dasar angkasa negara serta program pendidikan dan literasi angkasa untuk masyarakat. Satelit ini membawa misi utama kamera pemerhatian bumi dan misi sekunder internet benda bagi penghantaran data dari kawasan terpencil tanpa rangkaian komunikasi darat. Oke teman-teman, nah itu tadi ya, tahniah ya, sekali lagi Sari ucapkan. Dan satu lagi kita akan tengok juga ya, teknologi yang ada di Malaysia ini yang membuat terkejut orang luar ya. Sebenarnya banyak ya teknologi canggih, apalagi yang sudah beredar di pasaran ya. Macam contohnya itu hari banyak orang Indonesia review tentang robot yang boleh hantar makanan ya, sudah sampai di Malaysia ini, tapi sudah lama. Apalagi bayar sendiri ya, self service. Ada juga dekat McDonald macam KFC itu ada boleh layan diri sendiri, kita boleh pilih menu apa yang kita mau. Tapi itu sudah lama ya, baru negara-negara sebelah-sebelah mengikuti. Sebenarnya Malaysia ini banyak lagi teknologi yang baru yang mereka itu sudah punya ya. Contohnya dekat IC itu sudah ada chipnya dan masih banyak lainnya. Tapi mereka itu ya just nikmati apa yang sudah dibuat oleh kerajaan mereka, kemajuan-kemajuan ya. Itu luar biasanya tanpa sombong-sombong. Buat apa sombong kan? Oke, kita tonton. Ini adalah yang membuat terkejut orang luar. Oke, cium. ね、すごい、抜かれる。いくよ。 Lihat saja ya. Added successfully. Oh. Look at it. It has map. So I want to get some veggies. So I need to go to Ada here. waste-nya juga ya. ほら見て。すごい。ナビゲーションついてるよ。Item scanned. Added successfully. Item scanned. Added successfully. Bayar saja ya. Cepat ya. If you have purchased a shopping bag, please select it at the start of your receipt. Kita ni datang Jaya Grocer konon nak shopping, sebenarnya nak main dengan ni je tau. Get ready to shop smart. Scan your Jaya Grocer. I can scan here. Okay, jap. Oh, sorry. Oh. Okay, so what's this? Okay, so if I want to buy this, Let's go shopping. Please close the pop-up page first. please address the pop-up first. Place the item in the cart, okay? Malaysia has the best vending machines. Check this out. Vending machine here for all kinds of really nice drinks. You've got the Family Mart vending machine. You've got this cafe vending machine. You can get coffee. You can get iced strawberry for 7 ringgit. That's about £1. Yeah, you can get strawberry mint for £1, right? That is amazing. Okay, and check what else you can get. You can get coffee. You can get an Americano for less than £1. The best vending machines in the world. What do you guys think? I didn't know Malaysia had so many. Nah itu tadi ya. Tapi bukan semuanya, masih beberapa shopping mall saja ya. Sari belum tahu lagi, belum tengok. Kira-kira tadi itu dekat mana ya? Dekat Aeon ke? Nah boleh scan langsung ya, mereka itu terkejut ya. Langsung scan, lagi memudahkan ya, senang macam itu kerja. Biasanya kan beratur panjang, walaupun kita bayar sendiri,
kita kan satu-satu tit. Kalau dekat sini sambil jalan-jalan kita scan apa yang kita mau. Nanti dekat sana ada di total dia berapa, tinggal bayar saja. Wow, lagi best macam itu ya, lagi cepat ya. Wow, lagi canggih, modern sekarang dunia ini ya. Makin-makin lah. Wow, luar biasa. Pemanfaatan AI itu berpotensi meningkatkan GDP Malaysia sampai 26% dalam 10 tahun ke depan. AI ini seperti banyak teknologi baru, ada satu bidang yang mesti dikuasai sekarang. Bahkan di Malaysia tuh sekarang tuh udah digadang-gadang bakal jadi the next. Kemarin kan kita udah bahas ya, gimana Cina sama Amerika saat ini mereka tuh lagi terlibat perang dagang. Dan salah satu penyebabnya adalah karena adanya persaingan di industri microchip. Nah, tapi ternyata selain Amerika sama Cina, sama Taiwan juga, ternyata ada lagi nih, negara yang juga punya ambisi besar sama industri microchip ini. Negara yang masih tetangga kita sendiri. Negara yang namanya Malaysia. Iya, ternyata Malaysia tuh punya ambisi yang besar banget nih buat jadi pemimpin di industri microchip. Dan salah satu motivasinya adalah karena kemajuan teknologi kecerdasan buatan. Karena kemajuan AI. Tapi ini keren juga ya ambisinya ya. Negara tetangga kita loh, tapi proyeksinya udah sejauh itu sampai pengen jadi penguasa industri microchip. Kalau kita kan ya udahlah ya. Tapi emang seberapa menjanjikannya sih Malaysia di industri ini, dan apakah ambisi ini terlalu muluk atau justru masuk akal buat Malaysia? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas ambisi Malaysia yang pengen jadi penguasa industri microchip dan AI dunia di Learning by Googling. Ya, kalau kita ngomongin industri microchip dunia, kita semua pasti tahu lah kalau nggak banyak negara yang ikut terlibat di industri ini. Ya, kalau mungkin lu ingat di video kita kemarin yang ngebahas kenapa Cina sama Amerika tuh rebutan Taiwan, di situ kan gue ada cerita kalau industri microchip tuh sekarang tuh bisa dibilang lagi dikuasain sama Amerika Serikat. Bahkan nggak cuma dikuasain, industri ini tuh bisa dibilang lagi dimonopoli sama Amerika. Dan satu-satunya negara yang bisa mulai ngejar dominasi Amerika ini tuh cuma Cina. Tapi walaupun sekarang yang benar-benar jadi pemain utama di industri microchip ini tuh cuma 2 negara tadi, tapi bukan berarti negara-negara lain tuh diem aja ya. Enggak. Tetap ada negara-negara lain yang nyoba buat gerak di industri ini juga. Dan salah satunya tuh Malaysia. Dan buat yang mungkin belum tahu, Malaysia tuh selama ini emang jadi salah satu negara yang terlibat di rantai produksi microchip dunia, khususnya di proses perakitan. Kalau menurut Reuters, saat ini Malaysia tuh jadi negara eksportir terbesar ke-6 buat produk semikonduktor, buat produk microchip. Disebut sekitar 13% proses pengujian dan pengemasan microchip dunia itu adanya tuh di Malaysia. Dan walaupun angka ini, 13% ini kalau dibandingin sama Taiwan, Korsel, Cina, sama Amerika tuh masih kalah jauh, tapi tetap kalau buat di kawasan Asia Tenggara, Malaysia tuh jadi pemimpin di industri ini. Keren juga nih. Malaysia has a 13% market share in global chip production, and it is aiming to boost its position by building Asia's largest integrated circuit design park in Selangor. Nah, kemarin kita juga udah sempat bahas kan, kalau industri microchip ini sekarang tuh emang jadi salah satu industri yang paling berpengaruh di dunia. Ya, gimana nggak berpengaruh coba? Pemanfaatan microchip tuh kan bener-bener udah mencakup banyak hal di kehidupan kita sekarang kan? Khususnya di era digital yang apa-apa tuh serba otomatis. Mulai dari HP, laptop, perangkat rumah tangga yang serba smart, sampai mobil listrik, semuanya tuh pakai microchip. Terus kenapa Malaysia bisa berkembang di industri ini? Ya bisa dibilang alasannya tuh basic banget sebenarnya. Karena Malaysia udah berani terjun di industri microchip dari jauh-jauh hari. Iya, jadi kalau menurut IDN, keterlibatan Malaysia di industri microchip tuh udah dimulai sejak tahun 1972. Waktu perusahaan microchip dari Amerika, Intel, tertarik buat ngebangun pabrik perakitan di Penang, Malaysia. Dan gak lama habis pabriknya berdiri, pabrik Intel di Penang ini tuh langsung ngasih pengaruh yang signifikan. Jadi wilayah Penang yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah pertanian, itu pelan-pelan berubah jadi pusat perakitan microchip yang mempekerjakan hampir 1.000 pekerja waktu itu. Nah, gara-gara ini akhirnya wilayah Penang mulai nih jadi bagian penting dari rantai produksi microchipnya Intel. Bahkan 3 tahun kemudian, di tahun 1975, pabrik perakitan microchip Penang tuh udah mencakup lebih dari 50% kapasitas perakitan microchipnya Intel loh. Jadi dari semua chipnya Intel yang beredar di dunia waktu itu, 50%-nya, setengahnya itu dirakitnya di Penang, di Malaysia. Ini kan edan ya, siapa yang sangka coba, Malaysia ternyata udah jadi bagian penting industri microchip dari tahun segitu.
Dan kalau ditanya alasan kenapa Intel seberani ini buat ngebikin pabrik perakitan di Malaysia, hal ini nggak lepas dari keputusan pemerintah Malaysia waktu itu yang nerapin kebijakan free trade zone, nerapin kebijakan zona perdagangan bebas. Jadi kebijakan ini tuh ngebikin perusahaan yang berinvestasi di Malaysia jadi dapat banyak kemudahan nih, jadi dapat banyak keuntungan nih. Mulai dari mereka bakal bebas dari tarif ekspor impor, bebas dari berbagai jenis pajak, terus regulasinya juga dipermudah, dan mereka punya kontrol yang lebih ketat ke organisasi buruh. Dan terus yang jadi poin plus lagi, tempat-tempat yang ditawarin sama pemerintah ke para investor, itu tuh merupakan lokasi strategis yang terhubung sama jalur transportasi utama. Kayak terhubung sama jalan raya sama rel kereta api yang juga terhubung ke pelabuhan dan bandara. Ya pokoknya kalau lu buka pabrik di situ, itu jalurnya pasti aman lah. Kemana-mana pasti bisa, kemana-mana pasti terjangkau. Nah, dapat jaminan-jaminan kayak gini, ya jelas ini bakal bikin Intel nyaman lah buat bikin pabrik di Malaysia. Dan karena ngelihat kesuksesan pabrik Intel di Malaysia ini, masih menurut IDN, perusahaan-perusahaan ternama di bidang microchip lainnya, kayak AMD, HP, sama Hitachi, mereka akhirnya ngikutin Intel buat bikin pabrik di Malaysia. Makanya akhirnya di awal tahun 1980-an tuh udah ada 14 perusahaan microchip yang mutusin buat ngebangun pabrik di Malaysia. Dan ini brand utamanya ya, belum termasuk anak-anak perusahaannya nih. Dan berkat inilah Penang akhirnya bener-bener jadi kawasan industri microchip di Malaysia. Ya gila sih memang sih langkah-langkahnya sih ya, mantap, mantap. An old player in the chip-making game, though not talked about so much. Malaysia is fast becoming a favored destination for chip manufacturing. Companies are pouring in billions of dollars. Intel, for instance, is planning to invest $7 billion in Malaysia. German chip maker Infineon is bringing in another 7. NVIDIA, the company at the forefront of artificial intelligence chips, will spend $4.3 billion in Malaysia. Dan setelah sekian lama, ambisi Malaysia di industri microchip ini belakangan mulai disorot lagi nih. Waktu pemerintah Malaysia ngeluarin statement kalau mereka lagi nyiapin rencana jangka panjang buat jadi negara pusat pengembangan microchip dunia. Iya, jadi kalau menurut Nikkei Asia, di bulan Mei 2024 kemarin, pemerintah Malaysia tuh ngeluarin NSS, ngeluarin National Semiconductor Strategy, strategi semikonduktor nasional. Buat apa tuh? Jadi lewat strategi ini, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, beliau nyebut kalau pemerintahannya tuh saat ini berencana buat ngelatih 60.000 insinyur lokal di bidang semikonduktor buat mewujudin ambisi Malaysia sebagai pusat industri microchip. Terus buat program ini, Malaysia juga bakal ngegelontorin dana sampai 25 miliar ringgit atau sekitar 80-90 triliun rupiah dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan. Nah, duit ini nantinya selain dipakai buat ngelatih insinyur-insinyur tadi, selain ningkatin kualitas SDM-nya, duit ini juga tuh bakal dipakai buat ngasih pendanaan ke perusahaan microchip dalam negeri. Ya, jadi pemerintah Malaysia tuh pengen seenggaknya mereka tuh punya 10 perusahaan microchip sendiri. Itu target minimalnya tuh segitu tuh, 10 tapi punyanya sendiri. Ini ya keren banget sih ini sih. Aduh, jadi berasa ketinggalan gue. At the KL20 Summit 2024, Prime Minister Anwar Ibrahim outlined the nation's ambition to be a leader in semiconductors, clean energy, agritech, and Islamic fintech. Malaysia boasts over 50 years of experience in semiconductor manufacturing, including assembly, testing, and packaging. Led by Anwar, the new Industrial Master Plan 2030 aims to strengthen Malaysia's tech industry, focusing on front-end activities like water fabrication and IC design. Tapi walaupun udah mulai fokus nyiapin SDM dan perusahaan microchip dalam negerinya sendiri, tapi pemerintah Malaysia tuh tetap ngebuka lebar pintu investasi microchip di negaranya. Jadi investor-investor luar itu tetap dibolehin masuk tuh. Apalagi kalau menurut Anwar Ibrahim di pidatonya di Southeast Asia Semicon 2040, pameran teknologi dan industri semikonduktor Asia Tenggara, di situ beliau bilang, dengan adanya ketegangan antara China sama Amerika di industri ini, Malaysia tuh janji bakal jadi negara yang netral dan aman buat produsen microchip di seluruh dunia. Jadi buat perusahaan-perusahaan, buat investor-investor yang nggak pengen kebawa arus ribut-ributnya Amerika sama China, mereka tuh jadi punya pilihan buat investasi di Malaysia. Ini pinter ngeliat celah juga nih Malaysia nih. Jadi iya, Malaysia pengen bikin perusahaan microchip mereka sendiri, tapi tetap mereka juga pengen ngejalin hubungan baik sama produsen microchip internasional yang udah atau pengen investasi di Malaysia. Jadinya seimbang tuh, yang sendiri ada, yang dari luar juga ada.
Dan dengan keputusan Malaysia yang selama ini ngasih jalan mudah ke para pelaku industri semikonduktor ini, dengan track record mereka selama ini jelas ngebikin kepercayaan para produsen jadi meningkat dong ke mereka. Makanya kalau menurut The Diplomat di tahun 2021, Intel tuh ngegelontorin dana tambahan senilai 7 miliar US dollar buat bikin pabrik pengemasan chip 3D di Malaysia. Terus selain itu ada juga perusahaan dari Jerman, perusahaan yang namanya Infineon, yang bakal segera nambah investasi senilai 5 miliar euro buat memperluas pabrik pembuatan chip khusus kendaraan listrik mereka yang udah ada di Malaysia. Dan dengan gini ya Malaysianya cuan lagi deh. The appeal lies in Malaysia's perceived neutrality, affordability, experienced workforce, and sophisticated equipment. As Chinese chip firms seek alternatives outside China, Malaysia is emerging as a reliable partner for assembly needs. As geopolitical tensions impact the semiconductor industry, this move has broader implications. Dan karena emang Malaysia udah jadi tempat yang netral dan aman buat industri semikonduktor, akhirnya beberapa perusahaan lain asal barat, kayak AT&S, Bosch, Ericsson, Texas Instruments, sampai Nvidia, sama perusahaan-perusahaan dari Cina, kayak Xfusion, Star5, sama Tongfu Microelectronics, mereka juga jadi pada memperluas operasinya. Mereka juga jadi pada nambahin investasi mereka di Malaysia. Jadi pada kayak nggak mau kalah mereka, ngelihat yang lain pada investasi di Malaysia, mereka juga akhirnya ikutan tuh. Dan ya, walaupun sebenarnya sampai saat ini Malaysia tuh cuma jadi tempat perakitan dan pengujian mikrochipnya doang, yang nilainya tuh masih kalah jauh kalau dibandingin sama industri desain dan manufaktur mikrochipnya, tapi tetap Malaysia tuh dapat keuntungan ekonomi yang gede banget dari sektor industri mikrochip ini. Jadi walaupun yang dieksekusi di Malaysia nih kesannya remeh, kesannya masih kalah jauh sama apa yang dilakuin di Taiwan, tapi tetap ini tuh untungnya nggak main-main. Apalagi dengan adanya si strategi baru tadi, dengan adanya si NSS tadi, itu harapannya pelan-pelan Malaysia nantinya bisa bersaing juga di bagian-bagian yang lain. Kayak di manufaktur atau mungkin sampai ke proses ngedesain mikrochipnya. Ya, siapa tahu kan? Bahkan di Malaysia tuh sekarang tuh udah digadang-gadang bakal jadi the next Taiwan loh. Bakal jadi selevel Taiwan sebagai negara produsen mikrochip terbesar di dunia. Dan sekali lagi, gue ngedenger ini cuma bisa iri sih. Dan kayak yang gue sebut di awal tadi, salah satu alasan kenapa Malaysia belakangan ini tuh ngebet pengen jadi pusat industri semikonduktor dunia, itu adalah karena berkembangnya AI. Ya, gue yakin kita semua pasti udah tahu lah, kalau teknologi kecerdasan buatan, teknologi AI ini, di beberapa tahun belakangan ini kan lagi berkembang pesat banget ya. Ya, gue yakin lu pasti udah pernah pada nyoba lah AI lah, minimal sekali. Atau bahkan mungkin udah lu pakai buat kegiatan sehari-hari. Nah, AI yang semakin canggih ini tuh butuh microchip yang canggih juga. Makanya nggak heran kalau perusahaan semikonduktor kayak Nvidia belakangan ini sahamnya tuh jadi naik gila-gilaan. Dan kalau ngomongin AI, Malaysia sendiri, mereka tuh ternyata udah ngeproyeksiin gimana pemanfaatan AI ini bakal berkontribusi ke peningkatan perekonomian negara. Iya, jadi di Malaysia Digital Economic Blueprint yang dirilis di tahun 2021, di situ pemerintah Malaysia tuh nyebut kalau pemanfaatan AI itu berpotensi meningkatkan GDP Malaysia sampai 26% dalam 10 tahun ke depan. Gede amat ini. Dan ini nggak heran sih kenapa AI diproyeksikan bakal bisa ngegenjot perekonomian Malaysia sampai segitunya. Soalnya ya tadi, sekarang tuh kan udah ada perusahaan teknologi raksasa dunia kayak Microsoft, Amazon, Web Service, Google, sampai ByteDance yang berinvestasi miliaran dolar di Malaysia. Makanya dengan posisi yang udah begini, pemerintah Malaysia jadi bener-bener ngedorong digitalisasi dan penerapan AI ke dalam industri. Dan ya balik lagi, ini berkat nabung dari jauh-jauh hari ya, berkat investasi di industri mikrochip dari tahun 1972 kan. Jadinya ya sekarang tinggal narik-narikin sama memperluas manfaatnya aja tuh. Jadi ya emang sepenting itu ya, visi ke depan dalam bernegara tuh emang sepenting itu. Sedih. AI ini seperti banyak teknologi baru, ada satu bidang yang mesti dikuasai sekarang dan mesti diterima kelajuan perubahan yang memaksa kita untuk cepat menangkapnya.
Dan buat makin ngegenjot pemanfaatan AI yang maksimal, pemerintah Malaysia tuh bahkan sampai ngegelontorin dana sekitar 4 juta dolar buat ngebikin fakultas AI pertama di Universitas Teknologi Malaysia dan bakal disusul sama pembukaan program serupa di universitas-universitas yang lain dalam beberapa tahun ke depan. Jadi ya dari sini aja udah kelihatan nih, seserius apa sih pemerintah negara tetangga kita ini di sektor industri teknologi, khususnya di sektor microchip sama pemanfaatan kecerdasan buatan. Dan ini kelihatan banget jadi ya betapa sinkronnya program-program Malaysia ini. Ya kan, mereka punya blueprint buat pengembangan ekonomi digital, nah terus itu didukung sama strategi buat ngejalanin industri semikonduktor. Nah ini dua-duanya sinkron nih, dua-duanya hadir buat mastiin Malaysia jadi negara pemimpin industri teknologi, khususnya di kawasan ASEAN. Gila. Tapi kalau di kita ada gak sih strategi terkait microchip dan AI ini? Atau masih los-los aja udah? Yang mana nih? Silakan komen. To nurture talents capable of driving AI innovations, Malaysia launched its first ever AI faculty within University Technology Malaysia, a $4 million investment. Oke, sekian Lereng Beguging kali ini tentang ambisi Malaysia di pentas microchip dunia. Sama di AI juga tuh sekarang tuh mulai tuh. Dan ini sejujurnya kalau ngelihat negara tetangga kita semaju ini, sevisioner ini, jadi berasa ketinggalan banget nggak sih? Ya kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya atau nambahin video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Nah, sangat jelas ya daripada Bang ini penjelasannya. Itulah ya, bagus Malaysia ini mereka pikirkan jauh-jauh hari ya untuk kemajuan ya sekarang saat ini yang kalian rasakan. Oke, nah bagusnya lagi Malaysia ini mereka itu tak ada, kalau dikatakan zaman sekarang omon-omon ya, cakap-cakap banyak, kita akan punya ini, kita akan buat ini, tapi belum lagi terbuat kan, hanya cakap dulu, nanti kebelakangan tak tahu macam mana. Tapi Malaysia ini dari dulu mereka itu senyap-senyap je, tak ada bagi tahu apa-apa perencanaan, rancangan mereka, tiba-tiba ya ada ya. Itu yang luar biasanya. Kadang kita tak boleh tahu, kita cakapkan lebih-lebih, nanti tak jadi akhirnya. Memang macam itu tahu. Di dalam kehidupan kita pun saya selalu rasakan ya, kalau kita macam keluar-keluarkan keberhasilan kita punyakan segala ini, cepat saja hilangnya ya. Tapi kalau kita senyap-senyap, diam saja, woi makin mengalir itu masuk. Gitu ya. Sebab kan saya ada baca juga komentar daripada orang Indonesia di sini ya, suka dan salut sama Malaysia. Lebih penting aksi daripada bacot. Tanpa keluar-keluar, tanpa menjelekkan dan menghina negara lain ya. Tanpa bikin perbandingan, tanpa over proud ya, tanpa bikin judul ketar-ketir ya. Iya betul ya, baru aja itu hari apa ya di IKN ya, akan membuat Malaysia ketar-ketir katanya. Padahal belum lagi jadi kan. Nah akhirnya sekarang pun tak tahu macam mana kelanjutannya ya. Tanpa bikin konten seolah-olah dunia mengakui, tapi dipuji sendiri. Oke, so itu tadi ya teman-teman. Jadi buat kita juga, negara kita dan orang-orang kita, netizen juga, tak payah berkuar-kuar sangatlah. Negara kita itu luar biasa ya. Kalau memang betul, biar dunia sendiri yang mengakuinya. Tak perlu kita berkuar-kuar menyatakan kita itu negara kaya, negara besar. Kita masuk G20 ya, itu hari viral itu. Oke teman-teman, so itu tadi bagaimana pendapat Anda? Sebenarnya Malaysia ini banyak lah ya pencapaian yang luar biasa dulu, tapi mereka senyap saja. Oke, so itu saja video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Kalau kalian suka, komen juga di bawah pendapat dan pandangan Anda. Dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. See you on my next video with me, Misari. Bye.